Bismillah, ternyata tebakan saya benar kan? Ada Galaxy A17 4G, makanya selisih antara Galaxy A17 5G kemarin sama Galaxy A07 rada jauh ya. Bahkan mungkin nanti ada Galaxy A07 yang 5G juga ya. Nah, kita akan lihat perbedaannya Galaxy A17 4G dengan yang 5G. Pertama, beda birunya ya. Ini birunya tuh kayak biru biasa atau rada navy lah ya, rada gelap sedikit. Kalau ini light blue. Tapi selain itu kayaknya sih bedanya cuma di prosesor ya. Nanti kita cek ya. Yang jelas ini tersedia dalam dua varian storage, 128 dan 256 GB. Harganya mulai 2 jutaan tebal, hampir 3 juta. Kemudian juga ini pakai Helio G99 sama seperti Galaxy A07 yang 4G kemarin ya. Di sini kita bisa lihat highlight fiturnya slim design 7,5 mm. Nanti kita buktikan lagi pakai pengukur ketebalan ini, apa sih namanya? Zaman SD diajarin di fisika ya, saya lupa. Kemudian kameranya sama-sama 50 megapiksel dengan OIS dan sama-sama nih Samsung semuanya sekarang 6 kali OS atau security update ya, panjang banget. Kemudian sisanya sudah, yes, yang saya buka ini light blue 8128 GB. Kelengkapan di dalamnya ada sebuah partisi yang harusnya sih isinya buku manual, kemudian ada SIM tray ejector seperti itu. Lalu kita lihat juga, oh iya, dapat kabel charging ya, Type-C to Type-C warna putih seperti ini. Ini dia buku manual sekaligus buku garansi dan juga form garansinya, serta daftar service centernya yang sangat banyak. Kita rada buru-buru ya, karena kan yang difokuskan di video kali ini selain unboxing adalah perbandingan antara yang versi 4G dengan 5G, apa saja bedanya? Karena kayaknya kalau dari penampakan fisik, hampir tidak ada bedanya. Oh, yes. Mirip banget ya. Oh, finishingnya yang beda. Yang 5G lebih matte, yang 4G masih sedikit glossy, tapi kesat juga ya, nggak licin-licin banget. Tapi kelihatan, rada glossy gitu sih finishingnya. Kalau ini matte banget, ya. Kemudian, oh iya ya, bisa dilihat mungkin di kamera frame-nya. Yang 5G itu ada list atau garis berwarna biru sesuai bodinya. Yang ini tidak ada, full hitam. Yang 4G full hitam ya. Kemudian di sisi atas sama-sama ada lubang mikrofon. Kemudian sisi kanan juga sama, ada tombol volume, rocker, kemudian tombol power sekaligus fingerprint scanner-nya. Ini layarnya sama-sama pakai Super AMOLED 90 Hz ya. Ketebalannya sama juga ya kayaknya ya. Dan di sisi bawah kita bisa lihat ada mikrofon, port Type-C, dan speaker grill. Kemarin ada yang komen masalah port Type-C-nya yang nggak pas di tengah-tengah antara atas dan bawahnya ya. Yes, ini lebih condong ke bawah si port Type-C-nya. Di sisi kanan hanya ada SIM tray, kita akan buka. Yang 4G dual SIM hybrid. Ini yang warnanya biru muda, ada seal karetnya warna kuning. Kalau nggak salah ini IP54 ya, 54. Water and dust proof ratingnya, ini juga sama. Sealnya karet warna kuning seperti itu. Dual SIM hybrid. Jadi bisa dipilih untuk beli storage yang lebih besar kalau memang itu yang kamu butuhkan. Penampakan sisi depannya juga sama persis. Oh, yang 5G kelamaan dilaci habis baterainya. Tapi yang saya saksikan sih ketebalan bezel layar kiri kanan atas bawahnya sama. Sekali lagi Samsung itu memang selalu lebih tebal bezelnya. Kenapa? Karena si layarnya tidak lebih menyembul dibandingkan frame body pinggirnya. Itu yang membuatnya si bezelnya sedikit lebih tebal ya dibandingkan brand lain. Cuma kalau di flagshipnya sih enggak. Tetap walaupun enggak menonjol juga dibandingkan frame bodinya, dia bisa dibikin tipis-tipis banget bahkan ya. A few moments later. Di sini saya pengen tunjukkan proses registrasi fingerprint di Galaxy A17 ini. Yang kemarin di 5G-nya juga sama kayak gini. Jadi nggak boleh diangkat nih waktu registrasi, tapi digeser-geser aja, diputar-putar kayak gini ya. Sebetulnya bukan prosedur baru ini, tapi baru dipakai lagi setelah sekian lama tuh harus diangkat, tempel, angkat, tempel. Ini tinggal digeser-geser aja kayak gini. Oke. Sekarang dites, saya sudah daftarkan jempol kanan. Oke. Teman-teman bisa lihat untuk bezelnya sekarang lebih jelas kan. Kiri kanan atas bawah. Yang atas masih pakai notch berbentuk huruf U. Untuk kamera depannya. Dan kita segera masuk ke home screen One UI 7.
Kabarnya, pas saat saya unbox smartphone ini, Galaxy S25 Ultra sudah ada yang kebagian One UI 8.0 berbasis Android 16. Kayaknya Samsung paling duluan deh ya. Jadi teman-teman yang lagi pegang smartphone Samsung, terutama seri S, segera cek software update saat ini juga. Siapa tahu ada update terbaru. Kita cek dulu about phone-nya. Di sini di about phone dan software information. Ini pakai One UI 7.0, masih Android 15 dengan security patch levelnya 1 Agustus ya. Saya unbox di akhir September, masih lumayan up to date. Kemudian kita cek lagi di device care. Ini yang storage 128, free-nya 106,1 GB, terpakai 21,9 GB. Itu sudah termasuk buat RAM Plus. Teng-teng-teng. RAM Plus-nya menyala 4 GB ya. Ini adalah virtual RAM atau memory extension. Dia pakai storage buat RAM. Harusnya sih kalau Helio G99 sudah UFS ya. Nah, ada update sedikit. Sekarang tuh Antutu sudah versi 11. Jadi yang kemarin saya review Galaxy A07, Antutunya tuh sekitar 300 berapa kan? Masih di bawah 400.000. Nah, sama teman saya dites di Galaxy A07 dengan Antutu 11 itu skornya udah tembus 500.000 lebih sekarang ya. Oke, sekarang kita cek sedikit untuk menu kameranya. Ada mode 12 megapiksel dan 50 megapiksel karena resolusi utamanya 50. Jadi ini quad pixel binning biar lebih gede pikselnya, lebih cepat dapat fokus, lebih bagus juga di kondisi low light. Kemudian ultra wide-nya 0,5 kali, ada in sensor zoom juga 2 kali. Untuk video, dia bisa rekam hingga Full HD saja, 30 fps. Kalau di ultra wide, sama. Dan kalau di kamera depan, sama ya, Full HD, 30 fps, semuanya mentoknya di situ, depan belakang. Oke, kita langsung ke mode Pro-nya aja. Sisanya ada panorama, food, night, hyperlapse, slow motion, dan makro. Makro pakai lensa ketiga sepertinya ya. Yang Pro hanya bisa pakai lensa utamanya saja, ultra wide-nya tidak bisa. ISO-nya dari 50 sampai dengan 3200, shutter speed dari 1/8000 sampai dengan 10 detik. Dan fokusnya bisa set auto atau manual. Oke, untuk bloatware standar ya Samsung mah. Dari Microsoft ada 4, sisanya dikit doang. Facebook, Instagram, Spotify, Netflix. Nanti ada beberapa yang download lagi 4 tuh. Tapi by default belum ke download. Ya, ini dia penampakan Galaxy A17 4G LTE. Di harga 2 jutaan tebal ya, hampir 3 juta startnya. Silahkan cek saja produk yang muncul di video ini atau link di deskripsi kalau kamu tertarik untuk memilikinya. Sekarang saya mau tes dulu untuk ketebalannya, 7,5 mm. Sama berarti ya, sama yang versi 5G-nya. Saya zero-kan dulu. Dan saya tes, yes, barusan bahkan 7,46. Yes, 7,50. Betul, 7,5 mm ya. Valid si ketebalannya. Nah, di sini bahkan 7,45 nih di sisi bawah. Kemudian untuk daerah kamera bump di oke, masih di bawah 1 cm, 9,3, 9,4, 9,3 nih milimeter. Oke. Berarti sama ya harusnya dengan Galaxy A17 yang 5G. Oke, di 7,48an juga. Sip, aman. Jadi secara body harusnya sama. Kalau lihat ukuran frame kamera juga sama, harusnya bisa pakai casing yang sama ya antara kedua smartphone ini. Baterainya sama-sama 5000 mAh, 25 watt fast chargingnya. Sudah One UI 7.0, Android 15, dan dapat 6 tahun update security ya jaminannya. Oke. Silakan cek produk yang muncul sekali lagi atau link di deskripsi. Gitu aja unboxing kali ini dari Kota Cimahi. Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.